pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan di masa pandemi ini ya. Di video kali ini kita bakal bahas satu motor gambot ini. Ya, ini Yamaha X-Max 250 keluaran tahun 2019 ya. Jadi masih model pertama, belum yang keluaran 2020. Dilihat dari keseluruhan, motor ini sangat gede sekali, big scooter, medium scooter sih, karena di Yamaha skuter maxi-nya itu ada yang paling gede Yamaha T-Max 530 cc. Nah, yang ini Yamaha X-Max 250 cc. Dari desainnya cukup sangar, tarikan garis-garisnya cukup tegas dan intimidating banget dari bagian depan ini. Lampunya sangat tajam. Yang pasti di bagian belakang sini juga lebar. Dan motor ini sangat banyak banget fiturnya. Banyak banget fitur-fitur di motor ini yang nggak ada di motor lain lah. Nggak ada di motor sekelasnya, jarang ada di motor matic juga. Dari data di atas kertas, dimensi motor ini memiliki panjang total sekitar 2,1 meter dan lebar 70 cm dengan tinggi jok sekitar 70 cm-an. Dan tinggi totalnya motor ini 1,4 meter sampai windshieldnya ya. Dan windshieldnya ini juga bisa di setting naik turun secara manual. Joknya sendiri sangat nyaman, kita coba nih. Posisinya sangat nyaman sekali. Tapi saking lebarnya jok ini membuat kaki kita agak kesulitan untuk menjangkau tanah. Nah, karena ini masih di standar tengah ya. Nanti kita coba turunkan. Oke, kita ke bagian suspensi dulu deh. Sarung tangannya minggirin dulu. Kita ke bagian suspensi. Suspensi depan motor ini nggak seperti motor bebek atau motor matic pada umumnya yang pendek. Nah, shock ini asoknya itu sampai dalam sini. Seperti motor sport. Jadi ada dua buah triple clamp yang memegang shock breaker depan ini dengan sempurna. Shock breaker ini memiliki diameter 37 mm. Di bagian depan, Yamaha juga memberikan velg dengan diameter 15 inch dengan sistem pengereman ABS, disc brake tentunya besar 290 mm dan dibalut dengan ban berukuran 120 per 70 15 inch ya. Dari samping seperti ini, panjang banget motornya. Panjang. Tangki motor ini berada di sini. Nanti saya tunjukin cara membukanya. Kita ke bagian mesin dulu deh. Di Yamaha X-Max ini menggunakan mesin 1 silinder 249 cc SOHC tapi 4 klep dengan berpendingin cairan ya. Jadi pakai radiator motor ini. Dengan mesin sebesar ini, Yamaha X-Max ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 22,5 horsepower di RPM 7000 dan torsinya sebesar 21,4 di 5500 RPM. Kalau dilihat dari grafik seperti itu, berarti tenaganya ini sangat smooth. Tenaga yang dihasilkan dari mesin X-Max ini sangat smooth. Jadi tidak terlalu terasa hentakan saat digas
Nanti kalian tonton di video saya test ride di video selanjutnya. Nah, kita ke bagian belakang. Knalpot. Ini knalpotnya sudah diganti nih. Ini menggunakan knalpot Ninja 250 Fi. Nah, tapi owner motor ini adalah teman saya pinjem. Namanya Mas Diki, nanti Instagramnya saya masukkan di bawah. Dan bagian belakang X-Max menggunakan 2 buah shock breaker seperti ini. Dan velg belakang menggunakan ring 14. Jadi depan sama belakang belang ya. Namun di bagian belakang ini bannya menggunakan 150/70, agak tebal. Nah, di sini sudah ditambahkan box GV. Sebenarnya ada boxnya, cuma lagi nggak dipasang, jadi menggunakan bracket GV. Dan di bagian belakang ini untuk lampu remnya sudah menggunakan LED, namun untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa. Kita coba buka bagasinya nih. Ini fitur paling disukai oleh banyak konsumen Yamaha ya. Banyak orang juga. Bagasinya luas banget. Ada tulisannya nggak bagasinya sebesar berapa liter nih kapasitasnya. Dan di sini juga ada lampunya, lampu untuk bagasi. Jadi kalau malam-malam kalian pengen ngambil barang, ada lampu yang meneranginya. Luas banget nih. 2 helm full face bisa masuk ke bagasi ini. Bukan hanya bagasi ini aja. Jadi kompartemen lainnya ada di sebelah sini. Ada kompartemen kecil dan ada juga di sebelah kiri yang terdapat power outlet juga. Fitur lainnya ada di dashboard. Kita hidupkan dulu dashboardnya. Dashboardnya ini sangat gede, seperti speedometer mobil. Gabungan antara speedometernya masih menggunakan speedometer analog dan tachometernya juga masih menggunakan analog. Di tengah-tengahnya ada MID ya, Multi Information Display. Jadi di tengah-tengah sini ada yang atas, ada kecepatan rata-rata, air temperatur atau temperatur udara di luar, ada voltmeter, ada TCS. Nah, TCS ini nggak ada di Matic lain. TCS itu kepanjangan dari Traction Control System. TCS-nya nggak ada level-levelnya, cuma bisa dihidupkan dan dimatikan saja. Caranya dengan menekan tombol di bawah ini, info, ditekan agak lama, nanti dia akan mati, off. Dan ada lampu di sebelah speedometer TCS. Oke, kita lanjut lagi. Ada konsumsi bahan bakar rata-rata. Ada konsumsi bahan bakar rata-rata per 100 km-nya. Ada aktual konsumsi. Ada aktual konsumsi bahan bakar per 100 km. Nah, yang bawah ada odometer, trip, ada trip 1, trip time, oil trip, dan seatbelt trip. Ini berguna untuk kita memantau waktunya ganti oli apa belum, atau sudah waktunya ganti seatbelt atau belum ya. Selain itu di holder sebelah kanan sini, tamatin dulu biar akhirnya nggak tekor ya. Di holder sebelah kanan ini ada
engine kill switch button yang menjadi satu sama starternya, tombol starter. Dan untuk menghidupkannya harus menekan rem dan di starter baru bisa nyala. Di bawahnya ada tombol hazard, bukan tombol ini, switch. Jadi untuk menghidupkan hazardnya harus digeser ke kiri seperti ini. Nah, dan di bawahnya lagi ada tombol trip dan info yang tadi sudah saya jelaskan untuk mengganti info-info di MID-nya. Untuk holder sebelah kiri, kebetulan ini sudah diganti dan dimodifikasi menggunakan holder dari Yamaha Vixion. Karena di motor ini sudah ditambahkan beberapa aksesoris lampu ya, yang membutuhkan switch tambahan. Jadi ada di sini untuk pas beam sama untuk menghidupkan lampu jarak jauh. Ada strobo. Di sini untuk mengganti tombol high beam di sini bisa untuk mengganti mode menjadi strobo atau high beam saja. Dan di bawahnya ada tombol switch untuk lampu sen, klakson. Rem dari motor ini sudah menggunakan sistem ABS, jadi kalian nggak usah khawatir remnya kekunci atau kepleset dengan menekan rem sekeras mungkin. Spion menurut saya biasa aja sih bentuknya ya, biasa aja. Kayaknya lebih manis kalau taruh di depan gini. Cuma nantinya kalau taruh depan makin kelihatan gede motornya ya. Windscreen-nya atau windshieldnya ini di setting yang paling pendek ya, bisa ditinggikan lagi. Nah, kalau dengan posisi seperti ini angin itu masih terasa di kepala ya. Kita lihat ke bagian lampu depan. Oh, kalian belum ini ya, lihat cara membuka tangki bensinnya. Dari off ini tadi, dari on diputar ke kiri, off, dan diputar lagi. Terbuka tangki bensinnya, nggak perlu kunci-kunci lagi. BTW, ini sudah keyless ya. Jadi ini kuncinya, kalian kantongin aja. Tapi kalau kunci ini lebih dari 1 meter menjauhi motor ini, dia akan bunyi tit 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 gitu. Di lampu depan motor ini kelihatan nggak ya? Sudah menggunakan lampu LED semua dan ada DRL-nya ya, berwarna putih. Ada DRL warna putih seperti ini. Coba, harus dihidupkan ternyata. Nah, kedua buah lampu ini lampu low beam ya. Jadi itu nyala, dua buah lampu di sini nyala dan high beamnya ada di bawah sebelah sini. Ini lampu tambahan, lampu LED berwarna kuning, sangat berfungsi kalau lagi touring jarak jauh, malam kena kabut. Mungkin menurut kalian ini terlalu berat untuk di standar tengah seperti ini ya. Coba kita praktekkan aja. Ini dari posisi turunnya seperti ini. Kalau saya naik, tinggi saya 168 cm dengan bobot 70 kg. Masih dibuat jinjit oleh motor ini. Kakinya harus naik biar bisa napak sempurna ya. Dan harus agak maju karena joknya lebar banget ini. Oke. Kalau sudah duduk, santai banget di sini.
Kita coba standar tengah motor ini ya. Nggak terlalu berat. Mungkin titik bebannya pas, jadi gesernya enak ya. Kecuali geser untuk parkir, repot. Motor ini enak banget posisinya buat jarak jauh. Kita bisa duduk seperti ini, tangan santai ya, tangan santai, kaki selonjor gini, serah kalian. Duduknya, joknya pas, kayak duduk di sofa, kayak duduk di kursi biasa. Nih, bisa begini lagi, pas. Yang jadi satu permasalahan adalah ada tinggi minimum untuk boncenger motor ini. Canda. Jadi ya memang bukan tinggi minimum, maksudnya biar terasa nyaman. Kalau kalian boncenger, kalian tinggi badannya di bawah 150, ya di bawah 150 mungkin agak susah kakinya menjangkau ini, karena nih lebar banget kakinya, senggol bodi sini, jadinya agak ngangkang. Itu bikin cepet capek buat boncenger sih. Kalau joknya nggak usah ditanya, joknya empuk, enak banget. Ya. Oke, mungkin sekian dulu impresi atau review saya tentang motor ini. Untuk video test ride-nya kalian bisa tonton di next video. Jadi jangan lupa kalian klik like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mau beli X-Max, dan jangan lupa komen tuh masukan buat saya. Kalau ada masukan buat saya, dan yang pasti jangan lupa subscribe biar saya senang dan kalian nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke, see you, bye.